pemirsa e-bisnis Alsinta TV, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya dengan Safira, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu hotel group yang terkenal di Indonesia, apalagi kalau bukan Waringin Hospitality Hotel Group. Tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Ibu Metian Harahap selaku Corporate Director of Marketing Waringin Hospitality. Halo Ibu Meti, apa kabar Ibu? Halo Mbak Safira, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah Ibu, semoga sehat selalu ya. Amin. Baik, untuk tema kali ini yaitu adalah di tahun 2022 Waringin Hospitality Hotel Group terus mengembangkan sayap di Indonesia. Wah, menarik sekali ini Bu. Tapi Ibu mungkin bisa dijelaskan kembali Ibu, Waringin Hospitality Hotel Group itu bergerak di bidang apa Ibu ya? Baik, terima kasih Mbak Safira dan para pemirsa e-bisnis. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas kesempatannya kita bisa berbincang-bincang di sini. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan kembali sedikit mengenai Waringin Hospitality. Waringin Hospitality ini adalah satu perusahaan grup perusahaan yang mengelola bisnis perhotelan. Jadi memang dari sini kita ingin mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri perhotelan di Indonesia. Awalnya ini dibuka, kalau misalnya ingin saya sampaikan di sini kilas baliknya ya, kita mulai di tahun 2010 Mbak Safira. 2010 itu kita punya hotel pertama itu Hotel 88 Mabes 120. Nah, hotel itu awalnya kita bikin bisnis hotel itu kita ingin mempermudah konsumen kita dalam melakukan aktivitasnya. Karena dekat rumah sakit, potensi misalnya ingin merawat keluarganya dekat dengan hotel kita. Betul. Dan juga kita lihat juga lokasi bisnis sehingga itu bisa mempermudah masyarakat yang ingin melakukan usaha. 2010 alhamdulillah berkembang dari Hotel 120. Terus kita 2015 kita launching lagi. Jadi brand pertama kita tuh Hotel 88. Hotel 88 120. Lalu brand keduanya di 2015 kita launching lagi Luminor. Luminor Hotel. Dari Luminor Hotel kita alhamdulillah berkembang lagi, kita bikin lagi satu brand yang mempermudah investor bergabung dengan kita, yaitu Managed by Waringin ini adalah satu brand solusi baru bagi para investor yang ingin bergabung dengan kita. Kalau saya jelaskan sekalian ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya 120 Hotel 88 ini konsepnya hotel bintang 2. Tapi komitmen servis yang ingin kita berikan kepada konsumen kita itu hotel bintang 3. Jadi mungkin pemirsa e-bisnis kalau dalam perjalanan masih dalam Indonesia itu bisa lihat Hotel 88 itu kita akan sangat terasa harganya affordable tapi pelayanannya bintang 3. Nah, kalau untuk Hotel Luminor itu juga kita konsep pelayanannya bintang 4 Mbak Safira. Jadi beberapa hotel kita pun di luar kota itu memiliki fasilitas kolam renang layaknya resort. Nah, kalau managed by beragam nantinya, kayak gitu Mbak. Betul. Oke, berarti Waringin Hospitality sendiri itu sudah mempunyai 3 brand ya Bu ya? Iya. Hotel 88, Luminor Hotel, kemudian Managed by WH. Managed by WH. Oke, wah menarik sekali. Iya, jadi Waringin Hospitality disingkat lebih mudah WH gitu ya. Managed by WH jadi ya Bu ya. Betul. Baik. Hebat sekali Bu ya, dalam waktu 11 tahun Waringin Hospitality sudah mempunyai kurang lebih 26 unit di seluruh Indonesia ya Bu ya? Alhamdulillah memang ya itu berkat kerja tim yang ada di Waringin, kita juga berkomitmen ingin terus mengembangkan usaha ini dengan baik dan membuka lapangan pekerjaan. Hebat sekali Waringin Hospitality. Nah Ibu, saya penasaran nih Bu, kalau misalkan ada pemirsa e-bisnis yang bingung nih Bu, mau investasikan uangnya kemana, bisa nggak ya mereka menjadi salah satu pemilik dari hotel grup Waringin Hospitality ini? Baik, terima kasih. Mungkin para pemirsa e-bisnis juga bisa lihat ya di layar teksnya juga ada informasi mau kemana gitu ya untuk bagaimana caranya bergabung dengan Waringin.
Jadi konsepnya sangat memang nanti tim kami, tim BizDev kami, apabila ada investor yang berkenan itu ada dua berbagai cara ya untuk bergabung. Pertama, memang mereka ingin memilih brand kita, Hotel 88 dan Hotel Luminor, nanti akan dihitung secara secara perhitungan bisnisnya oleh tim BizDev. Tetapi ada juga solusi, yaitu karena pandemik ini kan sudah banyak hotel yang kita tidak pungkiri, ada hotel yang berjalan dengan baik, ada hotel yang juga mereka sudah stop ya Bu ya? Sudah stop, tapi juga ingin tetap running bisnisnya. Nanti kita bisa masukkan ke dalam grup atau ke dalam brand yang managed by Waringin. Jadi managed by Waringin ini investor itu bisa tetap menggunakan brandnya, tetapi tentunya akan ada informasi managed by. Jadi kalau managed by Waringin dimanapun hotelnya, misalnya nama hotelnya brand sendiri sebelumnya hotel itu sudah ada ya, terus ingin dikelola oleh Waringin, akan ditambah informasi di dalam brandnya itu managed by. Terus gimana bedanya ya? Jadi kita tuh pengen kita sampaikan kepada konsumen kita bahwa insya Allah ya Waringin Hospitality itu jaminan mutu dari sisi memberikan servisnya kepada konsumen, kualitas pelayanannya dan produknya. Tentunya nanti akan ada tim audit dari sisi produk, semuanya apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu diimprove, sehingga konsumen pun juga nyaman dan paham bahwa oh ya kalau sudah di manage oleh Waringin Hospitality, produknya bisa dinikmati dan jaminan kualitasnya baik. Kayak gitu Mbak Safira. Oke, berarti untuk manage by WH sendiri itu dari hotel yang sebelumnya sudah berjalan Ibu ya, cuma sempat stop, lalu kemudian dikelola oleh Waringin Hospitality Hotel Group ya? Tidak hanya sempat stop aja, jadi kalau misalnya running saja, misalnya dia nggak stop tapi dia pengen ganti manajemen dalam pengelolaannya, itu bisa menggunakan managed by Waringin Hospitality. WH ya Ibu. Wah, menarik sekali. Jadi untuk pemirsa iBusiness yang ingin investasi jangka panjang di bidang perhotelan, mungkin bisa langsung dihubungi Business Development dari Waringin Hospitality Hotel Group. Kontaknya ada di layar TV Anda. Oke, untuk pembicaraan kita semakin menarik nih Ibu. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut, kita simak dulu video berikut ini.
Baik, kembali lagi ke e-bisnis Elsinta TV. Wah, tadi itu video tentang bagaimana pemesanan kamar melalui website Ibu ya. Sangat mudah sepertinya ya. Sangat mudah sekali. Iya. Oke, Ibu, saya penasaran nih, Bu. Kalau saat ini di Indonesia pastinya 2 tahun ke belakang itu kita sedang dilanda pandemi ya Ibu, yaitu COVID-19. Apalagi sekarang juga kita tetap hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, gimana sih Bu untuk peluang bisnis atau potensi bisnis di tahun 2002 Ibu? Ya, makasih Mbak Safira. Jadi memang kan kita tidak bisa pungkiri ya bahwa tahun 2019, 2020 ya, 2020, start dari 2020 dan 2021 itu tahun-tahun terberat bagi industri perhotelan. Namun memang dari Waringin Hospitality juga, dari Waringin Hospitality juga ingin mengucapkan terima kasih dalam kesempatan ini. Support dari rekan-rekan media itu sangat membantu dari perjalanan bisnis kita juga. Karena menyampaikan pesan yang kami sampaikan kepada calon konsumen kami bahwa kami masih beroperasi itu masih beroperasi itu juga kami sangat terima kasih ya. Jadi dari awal pandemik sampai dengan saat ini kita hidup berdampingan dengan COVID, memang dari manajemen Waringin Hospitality mau tidak mau, suka tidak suka ya, harus berpikir dari konsep bisnisnya yang awalnya kita bisa ketemu, sekarang perlahan tapi pasti kita harus menuju ke digitalisasi. Betul. Jadi kalau kita bicara mengenai website itu sebenarnya udah lama, website itu udah ada lama ya, bahwa ternyata dengan adanya pandemik ini kami mengupayakan bahwa website kami pun lebih user friendly. Jadi semua kita lihat juga teknologi yang saat ini ada di marketplace. Bagaimana semua platform atau aplikasi yang disajikan itu sangat mudah dimengerti oleh siapapun. Jadi kalau kita bicara bahwa dari pandemik, tahapan-tahapan itu memang pertama yang paling kita fokuskan adalah supaya kita masih tetap dapat revenue, usaha kita bikin konsumen kita mudah dalam membeli produk kita, yaitu dengan cara digital. Tetapi kan memang tidak hanya tidak hanya kamar aja yang kita jual kan ya Mbak Safira. Kita pun sekarang masuk ke marketplace dari sisi kita kasih alternatif buat konsumen kita yang ingin punya rencana misalnya berpergian ya bersama keluarga atau memberi hadiah kepada kepada rekan gitu ya, kepada orang yang kita sayang. Kita jual juga gift voucher di situ di marketplace. Kalau saya sebut ya mungkin semua juga sudah tahu ya marketplace yang ada di Indonesia. Kita jual di Tokopedia juga ada. Jadi kita juga jual produk dari wedding. Itu kita kerjasama dengan Brand Story juga. Sehingga konsumen kita bisa pilih kebutuhannya tanpa ketemu kita juga. Jadi pada saat sudah mulai mendekati hari hanya baru ada diskusi lebih lanjut. Nah, di samping sisi bisnisnya juga kita di sisi digital, kita digitalisasi, kita juga kepada tim kita, karyawan ya, itu kesehatannya juga sangat kita jaga. Jadi masa pandemik itu adalah masa, saya rasa masa perjuangan lah ya semuanya ya. Kita yang ada di industri perhotelan tuh juga harus berpikir kreatif lagi. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan konsumen di masa ini, di masa pandemik ini. Dari sisi bisnisnya Waringin Hospitality konsepnya digital. Kita jual produk kita dengan cara mudah kepada konsumen dan affordable, ya kan? Lalu kita lihat bahwa tahun pertama pandemik, kedua sudah pelonggaran-pelonggaran, kita juga buat konsep meeting yang memang sekarang banyak masih work from home, tetapi dibutuhkan tetap pertemuan, namanya kita juga makhluk sosial ya. Untuk meeting itu diperlukan untuk bertemu juga ada. Makanya dan wajib agar, maksudnya gini, ada beberapa yang wajibkan untuk ada pertemuan gitu ya, untuk membahas program-program di perusahaan-perusahaan mereka. Betul. Nah,
Waringin Hospitality dengan hotel brand Hotel 88, Luminor, managed by Waringin Hospitality, itu juga kita membuka atau kita menjual paket meeting yang kapasitasnya nggak terlalu besar, Mbak Safira. Jadi memang kita mempermudah konsumen kita untuk tetap melakukan beraktivitas, bekerja, dengan kita juga konsisten menjaga menjaga standar protokol kesehatan yang ada di unit hotel kita. Seperti itu. Kalau untuk unit Waringin Hospitality sendiri itu sudah CHSE, Kak, Bu? Ya, alhamdulillah semua unit hotel kita sudah sertifikasi CHSE dan juga karyawan yang terlibat di sisi operasional dan di back office itu sudah divaksin. Wah. Sudah divaksin sudah 2 kali ya, sudah tuntas sudah 2 ya. Kali, 2 dosis Januari ya. ini mungkin akan ada vaksin booster juga. Seperti itu. Oke, baik. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu di tahun 2022 Waringin Hospitality terus mengembangkan sayapnya di Indonesia. Bu Miti, kira-kira apa saja sih proyek dari Waringin Hospitality ini di tahun 2022? Apakah akan membuka hotel baru atau mungkin ada brand-brand selanjutnya? Ya, alhamdulillah ya, memang di sisi pandemik kita juga waktu itu masih berpikir bagaimana hotel kita bisa survive ya, bisa survive, yang pasti yang kita pikirin dari sisi manajemen kita harus bikin teamworknya benar-benar solid sehingga hotel kita pada saat pandemik tetap operation, itu satu. Terus yang lebih kita juga bersyukur di masa pandemik juga kita launching beberapa hotel sebenarnya. Pada saat itu masa pandemik. Ingat sekali awal pandemik itu kita harus launching Luminor Purwokerto. Setelah itu kita launching lagi Hotel 88 Blok M, Mbak Safira. Nah, di Jakarta itu ya, Bu? Betul. 2021 itu di bulan Agustus juga. Jadi 2020 kita launching 2 hotel, 2021 kita launching lagi brand pertama ya yang menggunakan managed by Waringin Hospitality, itu Rumah Kito. Rumah Kito di daerah mana, Ibu? Di daerah Jambi. Oh, Jambi. Iya, dan kita memang bersyukur bahwa progres dari okupansinya juga lumayan positif dan baik ya. Baik itu kamar juga, terus juga meetingnya juga. Lalu kalau kita bicara tahun 2022 nih, kita ada apa saja yang akan kita kerjakan. Ya kita bersyukur, ya memang harus tetap bersyukur gitu ya dengan kondisi pandemik seperti ini. Tantangannya tuh juga lebih double ya. Di sisi kita harus menjaga kesehatan, terus kita juga harus tetap berkarya, berkreativitas, ya kan, agar industri perhotelan juga bergerak, perekonomian juga baik tentunya. Betul. Nah di 2002 awal nanti kita akan launching lagi brand yang menggunakan managed by Waringin Hospitality. Jadi itu kita Januari akan launching Lotus di Kediri, yaitu Lotus Kediri, Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality. Nah, lanjut lagi nih kita tahun 2002 juga, selain kita juga ada beberapa unit hotel on progress yang sedang dibangun, ada di Bogor. Itu juga kita sedang kejar, mungkin di akhir tahun 2022 kita bisa launching Luminor Hotel Bogor. Lokasinya itu sangat strategis sekali ya, dekat Botani Square. Oh, di tengah kota ya, Bu? Iya, di tengah kota. Dan di akhir tahun ini nih, sebelum kita melepas tahun 2021 nih, kami juga bersyukur bahwa akan ada hotel kami yang baru, Hotel 88, mungkin bisa dikatakan Hotel 88 konsepnya bintang 3. Itu ada di Pulau Cendrawasih, Papua. Oh, di Papua. Iya, betul. Dan memang itu view-nya sangat cantik, bisa ngelihat laut dan ngelihat gunung juga. Wah, jadi keren sekali. Kita merasa bahwa sangat exciting ya kita ada di sana di ujung Papua, ya, Bu, ya? Indonesia ya. Indonesia. Dan memang Hotel 88 ini juga cukup banyak dikenal ternyata secara brand untuk masyarakat Papua. Dan kita juga ingin menyajikan semua jenis makanan Indonesia ada di Hotel 88 dan Luminor, demikian. Oke, baik.
Baik, sebelum kita lanjut, mari kita simak video berikut ini. ke e-bisnis Elsinta TV. Oke. Wah, Bu Meti, ternyata di tahun 2022 nanti Waringin Hospitality akan lebih banyak lagi ya Bu ya, bahkan sampai ke ujung Papua. Ya, mungkin ada lagi Bu yang investor-investor lain lagi mungkin nanti di kota-kota lain? Ya, baik. Jadi gini Mbak, kita sih tetap membuka peluang untuk investor bergabung kepada kita, dan kita juga masih tetap dalam artian kedua belah pihak ya, kita membuka peluang investor bergabung dengan Waringin Hospitality, tapi tim BizDev kami juga tetap melihat potensi-potensi daerah yang ingin kita kembangkan untuk membangun hotel-hotel kita ya. Nah, memang yang dalam saat ini sedang dikerjakan ya, kita itu ada di Palembang, akan ada di Palembang, akan ada di Sumeneb, dan akan ada juga di daerah Sentul nantinya, karena memang konsep kita dari sisi bisnis,
kita berharap Waringin Hospitality ini ada di seluruh Nusantara Indonesia. Seperti itu. Karena memang dari sisi brand saja kita tuh punya Hotel 88. Hotel 88 kita punya Luminor. Sebenarnya ada satu lagi brand yang sebenarnya mudah-mudahan bisa kita launching di 2000. Kita sudah launching brandnya sebenarnya, tapi mungkin mudah-mudahan ada satu investor yang akan bergabung lagi ya. Mungkin lokasinya juga masih mencari titik yang paling tepat, sehingga karena kan mendirikan hotel itu kita membutuhkan beberapa analisa ya, analisa marketnya, potensinya, daerah pariwisatanya, karena keberadaan kita itu saling berkontribusi nantinya Mbak Safira. Ada Luminor Signature. Ya. Lalu juga kita yang managed by ini, managed by Waringin Hospitality ini kita melihat peluangnya cukup tinggi. Karena beberapa yang ingin bergabung dengan kita. Jadi tahun 2022 selain Lotus yang akan kita, Lotus Garden Hotel di Kediri yang akan di launching pada saat Januari. Lalu juga pengerjaan dari sisi hotel kita yang di Papua, Bumi Cendrawasih. Dan di samping itu juga kita melihat potensi pariwisata kan terus bergerak nih. Betul. Setelah pandemik ini, kita melihat bahwa hotel-hotel kita yang di daerah yang bisa dikategorikan semi resort lah ya, itu juga bersyukur kena dampak yang sangat positif gitu loh setelah pandemik ini Mbak Safira. Jadi kita itu Hotel Luminor yang di Purwokerto itu karena memang tidak semua Luminor ada kolam renangnya ya. Karena memang Luminor itu cuma beberapa unit aja ya, iya, Bu? karena Luminor itu sebenarnya lokasinya ada di pusat kota dan bisnis. Jadi kebanyakan bisnis yang datang ke sana. Meeting ya. Nah, kalau untuk di Luminor Purwokerto kita ada kolam renangnya. Jadi bisa bisnis, bisa rekreasi juga dengan keluarga, staycation, atau bisa jadi tempat tujuan pariwisata kan. Purwokerto tuh di Luminor Purwokerto tuh dekat sekali dengan alun-alun. Alun-alun Purwokerto berarti ya, dan itu dekat dengan alun-alun, dekat dengan Rita Mall. Oh ya, dekat. Jadi memang sangat strategis sekali lokasinya. Di Purwokerto juga ada Batu Raden ya. Terus di Banyuwangi nih Mbak Safira, Banyuwangi juga Luminor Banyuwangi itu juga bersyukur sekali setiap weekend malah jadi penuh terus gitu ya. Banyuwangi ya, mepet-mepet Bali ya Bu. Iya betul. Banyuwangi itu juga kita punya rooftop bagus, di rooftop itu ada kolam renang, view-nya pun juga ada view gunung dan view laut di Banyuwangi. Sangat menarik sekali untuk unit hotel kami, dan managed by Rumah Kito managed by juga itu juga sangat unik ya, karena ada di Jambi, tempatnya juga sangat eksotik sekali, outdoor kalau misalnya mau wedding outdoor pun juga bisa di situ. Kayak gitu. Dan apa ya namanya ya Mbak Safira, kalau misalnya saat ini kan kitanya harus gercep ya, gerak cepat gitu ya. Karena seperti kita terkukung nih pada saat pandemik 2020 sampai 2021. Jadi memang selain konsepnya kita mau di Waringin itu kita go digital semuanya dari sisi menjual produk kita, dan tamu setelah membeli produk kita kan dia harus datang tuh ke tempat kita. Dan kita di Waringin juga mempunyai komitmen dari sisi produk harus bagus, pelayanan harus bagus. Lalu juga yang paling penting itu adalah standar protokol kesehatan. Saat ini tuh sangat utama, sehingga tamu-tamu yang hadir di hotel kami pun merasakan kenyamanannya. Kayak gitu Mbak Safira. Baik Ibu. Saya jadi penasaran nih Bu, kalau untuk promo-promo di Waringin Hospitality itu kira-kira kita bisa ceknya di mana ya Bu ya? Ini sebenarnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu juga sih. Jadi kalau untuk promosi sebenarnya kita tuh sangat mudah diakses, dalam artian karena tadi saya udah bilang kita digital. Jadi pemirsa e-bisnis bisa follow juga ya, karena sosial media juga salah satu sarana kita juga untuk menyampaikan promosi-promosi kita. Jadi ada IG-nya Luminor, @luminorhotel itu banyak sekali nanti muncul. @hotel88 juga banyak di beberapa lokasi kota. Lalu ada Waringin Hospitality IG, dan juga yang paling gampang nih Mbak Safira, setiap bulan tuh selalu kita memberikan spesial kepada konsumen kita. Jadi pemirsa e-bisnis bisa follow juga atau bisa cek ya website kita luminorhotel.com. Itu
luminarhotel.com, lalu juga kalau untuk Hotel 88, hotel88.co.id, lalu ada website Rumah Kito by WH, dan juga ada waringanhospitality.com. Nah, jadi kita memang istilahnya kita tuh membuka satu cara supaya kita bisa berkomunikasi melalui sosial media mudah, dan tentu dibantu dengan rekan-rekan media dan juga dibantu oleh El Sinta TV tentunya. Lalu juga konsumen kita juga menggunakan website kita bisa di desktop dan di mobile, sangat mudah sekali. Jadi sangat simpel, tentukan kapan perginya, booking, lalu juga metode pembayarannya pun banyak pilihan di situ, sehingga mereka bisa pilih apa yang mereka inginkan ya. Mereka bisa bayar di hotel juga sebenarnya di website kita. Nah, tujuan ini adalah sebenarnya kita ingin mau bangkit lagi deh nih gitu ya. Dari pandemik ini kita pingin teman-teman kita yang bergerak di hoteliers juga kembali beraktivitas dengan baik, berkreativitas, dan konsumen juga yang sudah apa ya, ada siapa sih yang nggak bilang jenuh ya? Betul, pasti Bu. Pasti jenuh, tetapi ritmenya untuk menghilangkan stres tidak perlu jauh-jauh, bisa pilih juga hotel-hotel kami yang ada di sekitar kota dari pemirsa bisnis. Seperti itu. Oke, baik. Berarti kita bisa lihat di website waringanhospitality.com, luminarhotel.com, hotel88.co.id, lalu juga Rumah Kito by WH.com, dan juga yang komplit nih semuanya di waringanhospitality.com. Investor juga bisa cek di situ bagaimana cara bergabung dengan Waringin Hospitality. Oke, baik. Berarti untuk pemirsa e-bisnis yang ingin investasikan jangka panjang di bidang perhotelan bisa langsung hubungi ke nomor telepon 0815 1900 1283 dengan Bapak Heri, kemudian ada lagi 0812 1285 1518 dengan Ibu Weni, satu lagi ada dengan Bapak Davin 0812 8600 6800. Baik, pemirsa e-bisnis jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi, akan ada yang lewat dulu. tetap stay di e-bisnis El Sinta TV. Bisnis El Sinta TV. Baik Bu Meti, tadi kan kita sudah bahas dengan promo-promo kamar ya Bu ya. Mungkin selain kamar kita ada promo-promo lain nih Bu dari Waringin Hospitality? Ya, sebenarnya memang tadi kan kita udah bicara mengenai kreativitas ya Mbak. Mau nggak mau memang selain kita menjual kamar, kita juga harus memberikan satu paket produk yang disukai oleh konsumen kita dan dibutuhkan. Karena kan kita bisa aja ya jual segala macam bagus, tapi nggak dibutuhin. Betul. Ya kan, itu yang bikin tantangan ya buat marketing, membuat produk yang baik, yang bagus, tapi dibutuhkan. Jangan bikin produk bagus tapi nggak dibutuhkan, nggak ada yang beli kan. Akhirnya memang kami dari marketing team tuh selalu berpikir bagaimana memberikan solusi kepada konsumen dan juga konsumen membutuhkan produk yang kita jual. Salah satunya adalah ini Mbak, kan kita sadari bahwa dengan adanya pandemik di tahun 2020, 2021, 2022 banyak juga penundaan pesta perkawinan misalnya Mbak. Iya betul. Nah dari situ kita Waringin Hospitality memberikan solusi buat pasangan muda untuk menikah di unit hotel kami dengan budget yang sangat affordable, ya kan? Karena memang sampai kita juga jual paket pernikahan yang mulai dari 5 juta loh Mbak. Wow, 5 ya juta kan? Ibu 5 sudah bisa juta, menikah 5 ya, juta 5 juta. Jadi konsepnya tak perlu sulit lah menuju halal. Jadi kita mempermudah itu sehingga mereka bisa membuat wedding mereka juga tetap menarik, hikmat dan baik, ya kan? Karena pandemik saat ini otomatis secara perekonomian juga kita harus pikirkan berkali-kali ya untuk membuat sesuatu yang sangat besar. Tetapi
tidak dipungkiri bahwa ternyata pada saat ada niat baik itu budgetnya ada aja, ya kan. Dan Waringin Hospitality membuat paket pernikahan customized, jadi sesuai dengan konsumen kita. Kita dulu mungkin punya paket ABC, sekarang kita mulai dengan budget yang memang mereka bisanya berapa, nanti kita kemas dengan baik sesuai dengan budget dari pasangan ya. Tentu kita memang startnya dari 5 juta terus naik jadi 20, tergantung mereka budgetnya berapa dan kita bisa customize. Itu yang saya bilangkan bahwa kita ingin mempermudah konsumen kita. Di samping itu juga untuk paket-paket tertentu yang dipilih oleh konsumen kita juga langsung kasih hadiah, Mbak. Wow, ada hadiahnya juga, Ibu. Jadi untuk paket-paket tertentu yang dijual oleh tim kami di hotel itu otomatis mendapatkan hadiah tabungan emas di Pegadaian. Jadi kita bekerja sama juga dengan Pegadaian. Jadi kita juga ngajak mereka juga habis menikah mereka bisa nabung juga nih, nabung emas ya kan. Ya, Bu ya. Karena pandemik memberikan kita pelajaran yang sangat besar ya, yang sangat besar sekali. Tetapi kita juga harus belajar bagaimana kita bisa survive juga untuk tetap ada bergerak dan juga berusaha ya kan, kedua belah pihak lah gitu loh. Makanya sebenarnya paket yang kita jual kepada konsumen yang tadi saya sampaikan wedding, terus juga kita juga jual voucher venue sebenarnya, atau konsumen bisa membeli voucher venue di hotel-hotel kami untuk misalnya menentukan, itu sebenarnya adalah seperti booking tempat ya, booking tempat. Jadi mungkin bisa dibilang kalau mau serius ya sama pasangannya, nggak usah kasih coklat atau nggak usah kasih bunga lagi, kasih voucher venue itu udah pasti deh, dia udah booking tempat gitu ya, seperti itu. Nah itu kita sajikan kepada konsumen kita, jadi tinggal mereka mau pilihnya seperti apa. Dan jadi bisa juga dipakai untuk pengajian, karena kan kita walau bagaimanapun pengen berkumpul bersama keluarga, terus kita juga ingin melakukan doa bersama untuk orang-orang terkasih. Saat ini hotel sebenarnya pilihan gitu loh, Mbak. Jadi kan orang Indonesia kan guyup ya, guyup, apalagi juga seneng, pokoknya sosialisasinya sangat tinggi lah ya, bersosialisasinya. Tetapi pandemik ini mengajarkan kita untuk tertib kan. Seperti kita lihat lah ya bahwa ya kalau kita bilang level 1, kita pasti suka harus tegur kan, tolong jangan pakai masker gitu ya. Betul, pasti. Nah kalau misalnya bikin acara di rumah, itu kadang-kadang ini cuma insight aja sih. Dengan keluarga kita nggak enak ngasih taunya untuk pakai masker gitu kan. Betul, ya. Ibu. Pakai masker dong, aduh si tante, ini cerewet sekali ya gitu ya. Tapi kalau dari hotel bikin acaranya, clear. Sudah semua patuh, duduk, berdoa dan pakai masker kalau acara berdoa ya di hotel ya. Baik itu pengajian atau juga berdoa bersama agama apapun, kepercayaan apapun, mereka jadi lebih tertib. Tapi kalau di rumah kita karena dekat, jadi kita menganggap lebih nggak apa-apa kayak gitu. Jadi memang kami ingin sampaikan kepada e-bisnis bahwa pandemik ini sudah merubah kebiasaan kita dalam bersosialisasi, dalam membuat event, ya kan, mau tidak mau kita harus tertib kan untuk kesehatan kita. Betul, pasti, Ibu. Jadi solusinya ya memang di Waringin Hospitality, hotel-hotelnya ya, yang tadi kami sampaikan di Hotel 88, di Luminar Hotel, lalu juga ada hotel yang managed by Waringin Hospitality, itu jaminan bahwa semua tamu yang hadir wajib melakukan prokes. Protokol kesehatan dengan ketat, sehingga konsumen kita bisa tetap melakukan event mereka, ya kan, kegiatan mereka dengan baik dan nyaman, gitu loh, Mbak. Baik, Bu Meti. Selain tadi Pegadaian ya, Bu ya, jadi kita menikah lalu mendapatkan tabungan emas. Kalau untuk melihat paket-paket weddingnya sendiri, Ibu, selain di Pegadaian, kita bisa cek di mana lagi, Ibu ya? Sebenarnya kalau untuk paket wedding itu bisa masuk ke dalam websitenya juga, luminarhotel.com, hotel88.co.id, dan Waringin Hospitality. Nah di samping itu juga bisa follow Instagramnya sesuai brandnya, nanti bisa cek ya, di situ mereka kerap memberikan harga-harga spesial untuk customer, dan juga bisa di marketplace, Mbak.
Jadi di marketplace itu kita sudah ada sudah ada akun ya di situ Waringin Hospitality dan dengan nama brand masing-masing di Bright Story. Di Bright Story? Iya, brightstory.com. Oke. Nah, jadi di brightstory.com ini konsumen bisa pilih malah metode pembayarannya dari yang cash tunai sampai yang cicilan coba. Oh, bisa cicilan ya, Ibu, bisa cicilan juga gitu loh. Jadi saat ini kita mempermudah konsumen kita untuk membeli produk kita menggunakan atau membeli paket-paket wedding di tempat kita melalui Bright Story, lalu mereka juga bisa pilih metode pembayarannya, bisa cash atau cicilan. Jadi mudah-mudahan cara ini adalah salah satu strategi kita untuk bisa tetap meningkatkan industri perhotelan dan konsumen kita atau para pemirsa bisnis tetap bisa melakukan kegiatannya di unit hotel-hotel kami. Baik, terima kasih Ibu Meti. Ibu, saya ada satu pertanyaan lagi. Untuk booking kamar lewat website Ibu, pembayarannya apakah harus menggunakan kartu atau kartu kredit Ibu? Ya, di situ ada virtual account. Jadi metode pembayarannya banyak Mbak. Bisa kartu kredit, bisa bayar di hotel. Nah, kalau dibayar hotel biasanya kita konfirmasi kehadirannya. Jadi konsepnya adalah kita mempermudah konsumen kita untuk membeli produk kita. Jadi dengan kata lain udah nggak ada yang susah gitu loh sekarang. Semuanya jadi gampang ya Bu, semua dengan digital kita terbantu. Lalu juga kalau konsumen kita itu kan juga saat ini sangat jeli ya. Jangan jeli. Jadi dengan adanya perkembangan digital, harga juga sangat kompetitif, ya kan? Dijamin sesuai tagline-nya kita Mbak, our choice. Jadi our choice itu ya pilihan kita bersama untuk ada di Waringin Hospitality, stay di Waringin Hospitality. Lalu juga SDM-nya juga pilihan untuk memberikan, jadi pilihan SDM dan maksudnya SDM kita, karyawannya berada di Waringin Hospitality untuk mendeliver service yang terbaik kepada konsumennya. Jadi semuanya harus inline. Oke, baik Ibu. Untuk waktu kita sudah selesai dalam segmen. Saya masih pengen ngomong ya. Masih pengen ya Bu ya. Baik Ibu, satu pertanyaan lagi Ibu. Harapan kedepannya untuk Waringin Hospitality Hotel Group ini gimana Ibu? Aduh, wah ya sebenarnya kalau kita bicara mengenai harapan kedepannya Waringin Hospitality, tentunya yang paling menjadi nomor satunya ini adalah yang maksudnya masih di atas itu adalah kita punya keinginan kita untuk berada di seluruh pelosok Nusantara. Karena kita ingin Waringin Hospitality itu adalah cerminan Indonesia. Cerminan Indonesia, karena dari menu yang kita sajikan tuh semuanya Indonesia Mbak. Jadi di samping itu kita ingin juga membuka peluang, mudah-mudahan ya Mbak, pandemiknya sudah mulai tidak ada, doanya gitu ya. Amin, jadi ada turis yang hadir ke sini, dia bisa Waringin Hospitality jadi pilihan mereka untuk mengetahui Indonesia dari sisi kuliner, lalu dari sisi budayanya mungkin ke depannya, itu adalah goalnya kita ke depan. Baik. Ya. Oke, baik, tidak terasa untuk segmen kali ini sudah berakhir. Semoga Waringin Hospitality Hotel Group dapat menjadi inspirasi untuk kita semua. Ibu Meti, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya juga terima kasih sama El Sinta TV dan semua kru yang terlibat hari semoga ini. Kita bisa bertemu di lain kesempatan Ibu ya. Amin. Baik, saya Safira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.